Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? 9 Desember 2020, tinggal hitungan bulan. Pesta demokrasi akan segera berlangsung demi terjaganya rotasi pemerintahan dan juga ketetapan undang-undang. 270 daerah di Indonesia akan melakukan pilkada serentak. Tentu penasaran siapakah yang akan diusung dan akan bertarung di pilkada. Mirsa, di studio kita hari ini telah hadir Bapak Budi Prayetno selaku Ketua DPC PDI Perjuangan. Bersama saya Ramadhani hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang. Ruang rembuknya Wong Magelang. Siapakah yang akan bertarung di kontestasi kali ini? PDI Perjuangan sebagai the winner party. Tentu semua menjadi penasaran, khususnya di Kota Magelang. Saya senang sekali bertemu dengan salah satu sosok yang mungkin ditunggu-tunggu. Pak Budi, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Banyak orang-orang menunggu-nunggu ini Pak. Ini masih belum ada info atau hal tertentu yang ditunggu siapakah nanti yang akan bertarung. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut, seperti apa Pak persiapan sejauh ini menjelang kontestasi di tahun ini? Ya kalau biasanya memang konsolidasi, namanya partai, satu pendidikan politik, yang kedua konsolidasi, mensolidkan diri. Sehingga ke depan siapapun lah yang mendapat rekomendasi, karena itu ranah dari DPP, kita konsolidasi terus. Oke. Perlu kesabaran lah, masyarakat juga kita berharap juga sabar dulu lah. Iya, betul. Nunggu gongnya. Ini berarti masih belum ada info sejauh itu ya Pak? Belum. Oke. Insya Allah nanti di pertengahan Agustus ini, insya Allah rekomendasi sudah turun, hingga nanti bisa kita sampaikan ke masyarakat. Oke. Kalau dilihat dari tentu saja pesta demokrasi tahun ini akan jauh berbeda dengan 5 tahun sebelumnya, di mana kita mengadakan ini, kita belum punya pengalaman mengadakan pesta demokrasi di tengah pandemi. Kemudian berbeda juga di 5 tahun sebelumnya. Kalau dari segi kriteria pemimpin atau rekomendasi, kira-kira ini ada kriteria khususkah? Siapakah yang pantas mewakili PDI Perjuangan? Semua secara umum secara umum pemimpin kita harus pemimpin yang merakyat, yang bisa diterima di masyarakat, yang bisa merakyat, apalagi di masa pandemi. Pemerintah daerah harus hadir di dalamnya, di tengah-tengah masyarakat harus hadir. Dan ini nantinya kepala daerah juga diharapkan untuk bisa membackup segala sesuatunya di sana. Kriteria secara khusus ya ada. Ya sudah di kader, untuk di kader di kita sendiri sudah harus disampaikan, kader sudah harus dibina. Dalam arti nanti setelah rekomendasi ini ada kegiatan untuk sekolah pemimpin, sekolah dari pemimpin dari partai. Ya harus membawa ideologi kepartaian, harus mengusung nasionalisme, harus mengusung kehadiran di tengah masyarakat, terus bagaimana dan sebagainya. Jika berbicara tentang idealisme partai, adakah perbedaan visi atau misi besar yang dibawa, agenda besar yang dibawa PDI Perjuangan dibandingkan 5 tahun yang lalu? Ada, harus ada, karena sekarang kita harus bicara visi ke depan. Artinya kalau dulu kita bahasanya GBHN, sekarang pun juga harus ada GBHN, karena lajunya pemerintah didukung oleh pemerintah daerah itu kan harus ada kemana, arahnya kemana. Betul. Kan juga sudah jelas. Nah, secara kepartean, ini secara umum kepartean kita sudah membawakan itu untuk kedepannya. Artinya tidak ada visi, misi masing-masing kepala daerah, visi misi kepala daerah sana, kepala daerah sini yang berbeda, tidak runut dengan visi misi dari pemerintah pusat, provinsi maupun ke bawahnya. Ini harus ngalir. Nah, ke atas pusatnya itu juga harus sama dengan visi misi ini, sehingga visi misi yang dibawa calon kepala daerah adalah visi misi partai secara umum. Bisa disampaikan apa Pak salah satunya? Contoh ya dari nasionalisme yang dibawakan Bung Karno. Nasionalisme Bung Karno artinya kemandirian di bidang ekonomi, berdikari di bidang politik, budaya yang harus diangkat di masing-masing daerah untuk disatukan di tingkat atas, berkepribadian dalam kebudayaan. 3 hal itu yang mungkin nanti akan dibawakan untuk
satu. Untuk satu Visi agenda misi yang dari sama, pemerintah ya? pusat, provinsi sampai daerah, sehingga sama. Apa tantangannya untuk kontestasi kali ini menurut Pak Udi sendiri? Di mana selain tadi ada perbedaan, di mana pesta demokrasi di tengah pandemi tentu saja, tetapi apa tantangan untuk edisi kali ini? Ada ya, dinamikanya di Kota Magelang ini sudah agak dinamis dan sulit untuk mohon maaf, kepemimpinan yang terdahulu ini kan secara visi misi, secara umum kan banyak prestasi. Betul. Banyak prestasi, sehingga yang meneruskan itu pun juga harus ada prestasi yang dianggap oleh masyarakat. Betul. Prestasi yang betul-betul. Walaupun mungkin hanya dilihat dari sisi pembangunan, tapi di sisi lain kan juga harus ada di push untuk dibuat, di-create agar lebih membumi. Kalau menurut Pak Udi sendiri nih, pendapat Pak Udi sendiri, seperti apa sosok yang layak mewakili dan kemudian di Kota Magelang ini? Ya, yang secara kepartian, kalau secara partai kita wajib ya hukumnya tunduk pada aturan partai. Betul. Dan di sisi lain juga itu tadi saya sampaikan, bukan lagi sekarang visi misi person to person, tapi visi misi partai yang harus kita. Di mana tantangannya tadi kan Bapak menyebutkan prestasi saat ini yang non fisik. Non-fisik sudah terlihat. Pembangunan non-fisik, non-fisik yang untuk menyejahterakan, untuk kesejahteraan yang mungkin UMKM, kehidupan teman-teman generasi muda dan sebagainya, kedepannya itu juga harus. Karena ini kan saya melihat masa peralihan, gitu, masa yang generasi muda saat ini harus menggebrak, harus terus mendorong ke depan. Generasi muda, ini penting sekali. Kita obrolkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu. Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalaya Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya pemirsa, Anda bergabung kembali bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Tapi sebelum ngobrol lagi bersama Pak Udi, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa, Anda bisa memiliki lukisan berbahan empon-empon asli dari maestro berasal dari Borobudur Magelang, Mas Isting Medi, dan mendapatkan prestasi dari Leprit, Lembaga Prestasi Dunia Indonesia, sebagai lukisan pelopor berbahan empon-empon. Ini kreatif dan menarik juga ya Pak ya. Jika Anda tertarik untuk memiliki, bisa menghubungi kami atau langsung datang ke Studio Art Isting Medi. Asli Wong Magelang ini Pak Udi. Kreatif ya Pak ya. Boleh jika Pak Udi berminat nanti ya. Insya Allah. Bisa menghubungi kami atau Isting Medi. Kita promosikan juga. Iya. Sekilas tadi ada bahasan menarik di mana memang sekarang generasi muda sudah mulai menunjukkan taringnya di segala sektor gitu. Beberapa kali saya membaca berita pengusaha-pengusaha, pemimpin muda sudah mulai maju untuk di bangku kementerian juga seperti itu.
Bagaimana menurut Pak Audi? Tadi ada sedikit generasi muda tadi. Menurut Pak Audi sendiri, di mana generasi muda sekarang sudah menunjukkan taringnya dan memang sudah saatnya untuk bisa menjadi pemimpin begitu. Saya melihat kalau dari PD Perjuangan melihatnya Bung Karno. Bung Karno pernah menyampaikan, beri saya pemuda, 10 pemuda akan kuguncang dunia. Betul. Artinya pemuda ini kan juga untuk pendobrak, agen perubahan. Ketika ingin berubah di sektor manapun, sekecil apapun, ya doronglah pemuda. Nah, maaf saya sudah agak sudah tidak dianggap pemuda lagi. Tapi artinya jiwanya masih muda. Insya Allah. Cuman ya itu tadi, generasi muda ini harus kita siapkan depan. Saya pun di kepartaian, saya berharap generasi muda bisa tampil ke depan untuk lebih daripada saya, lebih daripada saudara wali kota yang sekarang, lebih daripada yang ada sekarang ini. Paling tidak perubahannya, kalau bahasa Pak Jokowi, loncatan Indonesia ke depan itu bagus. Nah, kedaerahan juga kita bawa. Pemuda kita harapkan, pemuda-pemudi kita harapkan untuk memberikan loncatan ke depan untuk daerah kita, khususnya Kota Magelang. Betul. Bisa mengusung juga, karena di mana lagi memang generasi bangsa ya terletak di pemuda itu ya. Betul. Dimanapun tempat generasi pemuda. Tidak bisa dipungkiri lagi. Ya. Di mana letak sekarang juga di tengah pandemi ini, teknologi digital juga semakin masif. Dikuasai orang yang muda-muda juga. Betul sekali. Agar bisa nyambung, artinya terus kita dorong itulah. Persentase generasi produktif juga paling besar menurut saya. Ya ketika yang produktif ini belum bisa mengampu untuk kedepannya, kan ada dorongan juga. Dorongan yang generasi muda ini yang didorong juga untuk ketika pemudanya bergerak, ini yang produktif juga akan bergerak dengan sendirinya. Betul. Nah, penggeraknya, agen perubahannya adalah generasi muda kita ke depannya. Gitu. Sepakat. Amin. Kita kembali lagi di mana kontestasi tadi Pak, di mana sekarang kita meski di tengah pandemi, tadi Bapak juga menjelaskan banyak perubahan. Di masa lalu juga ada perubahan. Tapi jika kita menengok ke belakang, menarik ke belakang, adakah sedikit evaluasi atau analisis apa yang tengah terjadi di kontestasi 5 tahun yang lalu, sehingga itu mungkin bisa menjadi rekomendasi mungkin ya untuk kontestasi tahun ini? Selama 5 tahun perjalanan ini tentunya juga ada beberapa hal yang positif, ada beberapa hal yang enggak negatif banget tapi agak negatif gitulah. Artinya kalau nilai tadi prestasi angka itu ya 8 lah, nilainya 8. Tapi untuk belum maksimalnya ya kita nilai 6. Hingga tidak ke merah, tapi 6. Masih sedang-sedang saja. Itu kaitannya ketika kita prestasinya banyak ditujukan pada pembangunan. Tapi di sisi lain kan orang Magelang yang 10 tahun yang lalu itu keluar kota Magelang, pulang ke Magelang sekarang kan sudah wow. Pangling. Kan? Wow, sudah berbeda kota Magelang walaupun secara fisik saja, tapi itu sudah memunculkan sesuatu yang lain. Tapi di sisi lain juga perlu adanya yang di visi misi kemarin, ini masih visi misi saudara wali kota kemarin kan masih visi misinya religi. Nah, kedepannya juga religi yang lebih bukan hanya religi dalam bahasa satu agama saja, mohon maaf Islam, tapi bisa ke religi yang lain-lainnya, sehingga komposisi ini seimbang untuk religinya, person to person dan sebagainya, bisa melakukan tidak usah dinamika keluar seperti yang di negara-negara lain, karena ini kota kecil kalau kita sudah masing-masing merasa bahwa saya selaku umat manusia, umat agama ya harus bersama-sama. Kebinekaan ini kita wujudkan di fungsi religinya ini. Ke depan ini kita harap bisa lebih dimainkan dalam tanda kutip. Kalau menurut Bapak harus seperti apa kota Magelang? Meski kecil, tetapi ini kota yang dinamis. Ya itu tadi, yang kemarin ini sudah mendunia, ini kota Magelang itu sudah mendunia gitu loh. Kata yang bahasanya pakunya tanah Jawa ini juga benar-benar pakunya tanah Jawa. Nyatanya juga sekarang bisa jadi wisata religi di sana. Betul. Bisa wisata religi di sana juga ada yang dibuat untuk, walaupun sekarang namanya bukan untuk bahasa yang lebih baku di dalam pemerintahan, ini kebun raya, dibuat kebun raya. Nah, kebun raya ini
kalau dilihat sekarang, apalagi 5 tahun kemarin, 10 tahun kemarin sampai saat ini sudah mendunia. Sudah mendunia. Nah, tinggal di dalamnya adalah person-person masyarakat kita ini siap nggak untuk jadi modern, jadi cerdas, jadi lebih religi, untuk mensejahterakan bersama. Pimpinan tidak bisa apa-apa tanpa tentu dukungan, saja, dorongan warga dukungan masyarakat dari semua. masyarakat. Siapkah Anda? Itu pertanyaannya. Sesaat lagi kami akan kembali. Tiap hari selalu datang bersama tantangan, dan yang pertama menghadapinya adalah wajahmu. Bantu wajahmu hadapi kotoran, polusi, dan debu. Hadapilah hari dengan kekuatan alam. Himalaya Neem Face Wash dengan ekstrak daun neem mengangkat kotoran dan bakteri dari pori-pori, bantu melawan masalah kulit. Go with nature. Saat batuk dan flu mengganggu, segera minum Dekolsin. Kandungan aktifnya bantu redakan batuk yang disertai flu. Dekolsin, atasi batuk dan flu yang bersatu. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Ya pemirsa, Anda bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bagi Anda yang belum mendownload JPM Stream, segera download JPM Stream di Google Play Store di HP Android Anda. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Magelang TV di @Magelang TV dan subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Karena ini live Pak tayangnya di JPM Stream, juga ada di YouTube channel kami. Kalau tadi kita sempat membahas meski kecil ini dinamis dan juga sudah mendunia. Sebenarnya tanpa effort yang besar dari masyarakat pun sebenarnya karena ada icon-icon di Magelang yang ini tuh sudah mudah untuk dikenal dunia. Nah, pertanyaan tadi, apakah siap masyarakatnya untuk bersama dengan pemerintah membangun Kota Magelang ini? Seperti apa menurut Pak Udi karakteristik masyarakat Magelang ini dan apa tantangannya membangun Magelang? Sebenarnya masyarakat Magelang ini kan masyarakat yang dinamis juga, yang heterogen juga, berbeda-beda. Tapi dari sisi lain pengaruh dari hinterland, dari lingkungan ini, lingkungan Magelang Raya, Kedu ini kan juga banyak sekali pengaruh-pengaruhnya, banyak sekali gitu loh. Artinya ini yang harus kita angkat, kita manfaatkan. Setelah ini mendunia, harus bagaimana? Betul. Kembali lagi dorongan ke masyarakat, khususnya yang generasi muda. Apa sih yang akan segera dilaksanakan? Nah, ini seringkali kalau nggak muncul dari luar dulu, dimasukkan ke Kota Magelang, seringkali teman-teman pemuda Magelang ini juga belum ada greget macam-macam. Tapi kalau sudah dia itu, artinya apa? Bukan hanya top down, kita ada kebijakan ini laksanakan, enggak, tapi di bawah pun juga harus bottom up-nya itu juga harus ada, muncul dari masyarakat yang ini yang di dalam pemerintahan bisa dinamakan melalui musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan itu. Nah, ini yang harus kita terus termasuk partai juga harus ada muncul inisiatif itu. Iya. Kemarin Pak, saya jadi teringat sesuatu. Kami membahas salah satu topik bersama Ibu Eni Orbawati, beliau pengamat politik dari Universitas Tidar. Iya. Kami membahas mengenai janji dan legasi potret Wali Kota Sigit. Kalau kita membahas Pak Sigit ini sudah melalui dua periode ini. Apa perubahan-perubahan yang dirasa dan seperti apa kalau kita membicarakan tentang legasi Wali Kota Sigit? Kalau saya memandang dari sisi partai,
Ya secara gemubiarnya sudah tersampaikan. Visi misi dan lain sebagainya sudah ada. Visi misinya kan modern, cerdas, religi, sejahtera bersama kan, kesejahteraan masyarakat. Dan ini kalau dari sisi saya juga selaku ketua dewan, di dalam kedewanan juga ternyata ada prestasinya. Ada momentum yang tiap tahun itu ada perubahan terkait dengan warga miskin yang tadinya sekian bisa turun, walaupun tidak mungkin hero, tidak mungkin zero, tidak mungkin gitu lah. Artinya tidak mungkin nol, kemiskinan semuanya masih ada, gitu, dinamis juga. Itu PR negara Indonesia juga ya, Pak. Ya, daerah kan juga gitu. Terus secara perekonomian dan sebagainya sudah bisa terangkat secara perekonomian. Terkait hal saat ini pandemi, ini juga PR kita semuanya juga, PR pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. Sehingga di dalamnya juga sudah bisa kita lakukan. Data ada gitu loh. Betul. Data secara penduduk secara bisa positif gitu. Bisa positif dan bisa membawa ke arah yang lebih baik. Makanya pertanyaan tadi adalah kalau ketika ini banyak prestasi-prestasi nanti melanjutkan prestasinya sudah habis di sini, nah, semoga aja ini juga nantinya juga banyak prestasi juga di sisi lain atau meneruskan prestasi yang sudah ada. Betul. Tinggal menyempurnakan dan kekurangan yang belum tersampaikan ke masyarakat, nah ini yang harus ditutup. Kelanjutannya kalau ini juga dari PDI Perjuangan, tentunya akan lebih mudah kelanjutannya untuk mempush bahwa yang kurang dari masyarakat kita, yang kurang dari masyarakat ini, yang kurang dari wilayah ini adalah ini. Disparitas itu yang seringkali sulit untuk ditekan. Ada ambang kaya miskin, ada ambang wilayah yang empuk dan wilayah yang keras, ada wilayah yang kurang dan sebagainya. Disparitasnya masih harus kita perbaiki. Sehingga tidak jauh jurang tidak terlalu jauh. Tadi sedikit ada mungkin Bapak mengevaluasi sedikit ada kekurangan. Kalau di Kota Magelang ini apa Pak yang masih belum terlihat? Jadi dari sisi kalau kesehatan sudah ya, kesehatan kita sudah punya RSU, sampai RSU yang tipe CD, rumah sakit yang tipe puskesmas sampai itu untuk BPJS bisa jalan. Pendidikan saya pikir sudah bisa jalan juga, apalagi SMA yang sebelumnya juga kita sudah wanti-wanti kita untuk gratis dan sebagainya, ternyata sudah diambil alih oleh provinsi, ya sudah matur nuwun gitu loh. Tapi pendidikan yang harus kita push adalah generasi anak-anak kita, generasi TK. Jadi PR bersama. Ya, ini yang pondasi awal, pendidikan awal, TK dan sebagainya. Karena TK kan bukan lagi pendidikan formal. TK adalah non formal. Kita yang sulitnya adalah di situ. Sehingga orang mau masuk TK nggak apa-apa, orang tidak masukkan TK nggak apa-apa, apalagi saat pandemi. Masukkan TK suruh bayar, tapi sekolah wewra kan. Ada kendala juga gitu di sini. Tapi ini yang paling penting adalah kita push adalah masa-masa sebelum masa emas. Masa emas Golden Age. Ketika generasi kita harus naik ke tataran SD dan sebagainya. Karena tak semua berpikir pendidikan pondasi rendah. Sandang, pangan saya pikir sudah semuanya sudah mumpuni. Hanya mungkin ini harus levelnya agak dinaikkan. Artinya parameter kemiskinan harus agak dinaikkan. Yang kemarin mungkin hanya tidak ada lantai dan sebagainya, sekarang harus dinaikkan lagi lebih. Parameternya agak naik. Jadi kelasnya juga agak naik Tentu saja. Yang di sana mungkin merasa kok saya miskin, yang di sini dianggap sangat miskin. Mungkin bisa dinaikkan levelnya. Terakhir Pak Udi, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait kontestasi yang akan sebentar lagi kita laksanakan bersama? Silakan. Intinya ini kan sudah dirubah ketika posisi Pilpres kita terbagi, terpecah belah dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah di dalam Pilgubnya itu ada gambaran bahwa Pak Ganjar sudah menyampaikan ini pesta demokrasi. Jadi berbahagialah gitu. Politik yang berbahagia, politik yang bergembira. Artinya tidak usah paneng dan lain sebagainya, karena intinya adalah semua untuk masyarakat. Semua pemimpin, produk pimpinan yang melalui pemilu-pemilu ini adalah yang diharapkan untuk bisa
untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Jelas tidak usah terpecah masalah yang ini yang itu. Ini tugas kita semua, tugas partai politik, tugas pemerintah, tugas TNI, Polri dan lain sebagainya. Semua masyarakat. Kita berharap ya pemilu ini bagian yang tidak terpisahkan dari pesta demokrasi, sehingga kita laksanakan secara riang gembira. Oke. Tidak usah sepaneng. Iya, terima kasih banyak Pak Udi. Saya juga ikut riang gembira, Pak Udi semangat sekali. Ya, semoga kita berjumpa lagi insya Allah amin. di lain kesempatan yang lebih baik. Selamat beraktivitas Pak Udi. Siap, terima kasih. Itu tadi obrolan yang sangat menarik sekali bersama Bapak Budi Prayitno, Ketua DPC PDI Perjuangan. Pemirsa, banyak hal yang kita peroleh tadi. Salah satunya adalah berpesta demokrasi yang berbahagia, karena ini adalah pesta. Semua tanggung jawab bukan hanya ada di pemerintah, tetapi ada di tangan kita semua. Kesiapannya, pertanyaannya kemudian, siapkah Anda untuk menyambut pesta demokrasi dengan bahagia? Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.